Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan materi PPKN kelas 11 semester 1. Pada pertemuan ketiga ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Rangka ini tujuan pembelajaran, jadi kalian harus memahami tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan tentunya kalian akan menganalisis tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan kita. Apa penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Penyebab pelanggaran hak asasi manusia tentunya dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Mungkin saja kalian pernah melihat seorang ibu rumah tangga maupun para pegawai yang dihardik atau yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Begitupun seorang siswi yang dihardik oleh teman-temannya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi manusia. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri. Bahkan di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, keserakahan dan kecongkakannya, manusia sering melabrak hak asasi manusia, sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Adapun faktor pelanggaran HAM itu, tentunya ada penyebab, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal itu dengan faktor dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Misalnya, satu, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Apa itu? Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Apa itu sikap tidak toleran? Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain atau membeda-bedakan. Nah, untuk faktor internal ada 3 poin. Nanti kalian bisa mencari di banyak faktor-faktor internal atau di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Misalnya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Apa itu penyalahgunaan kekuasaan? Misalnya dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan, sebagai pemimpin masyarakat atau pemerintah. Ada juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satunya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM
tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Apa itu penyalahgunaan teknologi? Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberi pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dari jenjang jaring sosial seperti Facebook. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, banyak sekali kemajuan teknologi dalam berbagai bidang ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Biasanya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Yang dimaksud adalah kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, di sini terdapat contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia Indonesia. Pada saat itu terjadi penembakan mahasiswi Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Kemudian Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa. Sehingga penyelesaiannya adalah 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Kemudian kasus terbunuhnya Munir, seorang aktivis HAM. Dia pada kronologisnya, dia pada saat berangkat ke undangan ke Belanda, di perjalanan atau pas turun sampai ke bandara, dia ternyata telah meninggal karena telah menengguk kopi arsenik. Contoh kasus lainnya adalah kasus yang pelanggaran di Indonesia itu nomor 3 adalah kasus pelanggaran di Poso. Pada saat itu terjadi diskriminasi antara pendatang dengan orang Poso, atau kata lain di sini ada provokator, yaitu antara Muslim dengan Kristen atau dengan ras atau sara. Di sini terjadi pembunuhan atau pembantaian. Sama juga yang terjadi di nomor 4, kasus di pelanggaran suku Madura lawan suku Dayak. Ini juga sama, terjadi diskriminasi orang-orang Madura yang berhasil atau dia kaya di Pulau Kalimantan. Nah, ini berbagai contoh yang terjadi pelanggaran kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh lain. Silakan simak. Nah, ini di sini adalah tugas 1.3. Tugas yang ketiga ini adalah carilah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya dari berbagai macam sumber. Kalian bisa melihat dari buku, surat kabar, atau majalah, dan internet. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini. Di sini kalian bisa membuat 3 contoh. Contoh seperti tadi, kasusnya apa, hak yang dilanggarnya apa, kemudian penyebab dan penyelesaian. Kemudian yang nomor 2, kalian bisa menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, kalian coba identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini. Jadi kalian bisa menulis hasil temuan di keluarga minimal 3, sekolah 3, akad juga 3. Nah, sekian materi pembelajaran kali ini, dan simaklah sampai selesai. Kalian bisa mengisi dengan teliti hasilnya.
dalam kolom tugas. Semoga bermanfaat. Kekurangan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.